Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah semuanya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk bisa duduk di majelis ilmu. Kita bersama-sama mempelajari suatu kewajiban bagi kita semuanya, yaitu mempelajari kitab tauhid. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Karena sebab tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Karena tauhid inilah Allah tabaraka wa taala turunkan kitab-kitabnya. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita bahas tentang apa ya kawan? Tentang konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ini Syekh bin Baz rahimallahu taala, di kitab Aqidah Shahihah wa ma yudaduha, akidah shahihah dan apa yang menjadi lawan dari akidah yang sahih, itu akidah yang batil, beliau menjelaskan bahwa konsekuensi tuntutan daripada iman kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu yang pertama, wajib mengimani rububiyah Allah. Artinya seseorang kalau mentauhidkan Allah atau mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menetapkan rububiyah Allah. Apa rububiyah Allah? Yaitu perbuatan Allah, seperti menciptakan, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, memberi rizki, dan seterusnya terkait perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak boleh kita meyakini ada selain Allah. Ada selain Allah, entah itu malaikat, atau itu nabi yang mulia, atau wali-wali kutub atau yang lainnya, dia ikut andil dalam mengatur alam semesta ini, atau dia mengaku punya sifat rububiyah di alam semesta ini. Nggak boleh ya. Jadi kalau ada yang mengakui atau mengklaim selain dari Allah Subhanahu wa taala, dia ikut mengatur alam semesta ini atau ikut andil dalam menurunkan rizki terkait rububiyah Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena dialah Allah satu-satunya zat yang esa dalam perbuatannya. Yang kedua, konsekuensi dari iman kepada Allah, yaitu apa? Menetapkan tauhid uluhiyah. Ini yang menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi kalau rububiyah tadi terkait dengan perbuatan Allah, sedangkan kalau uluhiyah terkait perbuatan hamba dalam masalah ibadah. Artinya kalau kita beriman, mengaku iman kepada Allah, maka segala bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita wajib diberikan,
ditujukan hanya untuk Allah saja, ya. Nggak boleh kita menyembelih kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, ya, bersumpah kepada selain Allah, ya, puasa kepada selain Allah, ya, dan seterusnya. Dari bentuk-bentuk ibadah wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Jadi para ikhwah harus dipahami ini ya. Baik. Sekarang kita akan baca ya. Sampai mana kemarin? Oh ya, sampai sini nih. Wa minal imani billah subhanahu, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-imanu bi annahu khaliqul alam, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta, wa mudabbiru syu'unihim, dan yang mengatur urusan-urusan mereka. Jadi Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, Allah juga mengatur ya apa saja yang dibutuhkan oleh hamba tersebut, oleh makhluk tersebut. Ya, Allah ciptakan lautan. Ya, kemudian Allah ciptakan di situ ikan-ikan yang beraneka ragam di lautan, mulai dari kerang, ya, warna-warna ikan yang bermacam-macam. Kemudian juga ada berbagai macam hewan-hewan laut. Allah atur juga rezeki mereka, ya, Allah atur rezekinya, dan Allah atur segala yang dibutuhkan dari makhluk tersebut. Allahu Akbar. Ya, jangankan manusia, makhluk-makhluk yang hidup di alam, ya, di alam yang di lautan, di daratan maupun di lautan, yang kecilnya kayak bakteri pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezeki mereka dan yang memberikan apa yang dibutuhkan dari hamba tersebut. Subhanallah. Wal mutasarrifu fihim bi ilmihi wa qudratihi. Ya, jadi mengatur urusan mereka. Wal mutasarrif, ya, sama ya, mengatur ya, tasarruf. Ya, mengatur mereka fihim dengan ilmunya dan kudrahnya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yasha'u subhanah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa annahu malikud dunya wal akhirah, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pemilik dunia dan akhirat. Malik yaumiddin wa rabbul alamin, dan dialah Allah Rabb semesta alam jami'an, semuanya tak terkecuali. Ya, jadi semuanya alam semesta ini dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan apa? Wal ardina fi isba'in was samawati sab'i fi isba'in wal bahru fi isba'in wal jibalu fil isba'in. Jadi langit, bumi, kemudian apa? Lautan dan gunung itu dalam jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat kecil sekali. Ya. Kemudian la khaliqa ghairahu, tidak ada pencipta selain dari Allah Azza wa Jalla. Wala rabba siwa, dan tidak ada Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Wa annahu arsalar rusula, dan dialah Allah yang mengutus para rasul. Wa anzalal kutuba, dan yang menurunkan kitab-kitab, li islahil ibadi, untuk kemaslahatan hambanya, insyaallah. Jadi Allah sayang sama kita semuanya. Tidak hanya menciptakan, tidak hanya mengatur
Allah juga turunkan para nabi dan rasul untuk membimbing kita. Tidak sampai situ juga, Allah turunkan pedoman kitab sebagai pedoman kita agar kita tidak tersesat, agar kita bisa menempuh jalan yang lurus, bisa meraih surganya Allah. Ya, itu semuanya apa? Untuk kemaslahatan hamba. Jadi jangan dipikir Allah kenapa memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Itu kembali kepada kebaikan kita. Kalau kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, menjadi hamba yang senantiasa menjalankan ibadah kepadanya, itu maslahatnya kembali kepada kita masing-masing. Allah nggak butuh sama sekali. Allah nggak butuh dengan ibadah kita sama sekali. Ingat itu ikhwah ya. Ya, itu sebagai kemaslahatan kita sendiri. Kebaikannya akan kita yang akan memanennya. Kita yang akan memetiknya. Ya. Wa da'watihim ila ma fihi ila ma fihi najatahum wa salahahum fil ajili wal ajil. Tuh. Untuk ya memperbaiki hamba. Ya. Untuk memperbaiki hamba dan mendakwahkan mereka kepada apa yang menjadi keselamatan mereka dan kebaikan mereka di fil ajil, di masa sekarang di dunia maksudnya, wal ajil, dan nanti di akhirat. Ya, jadi Allah mengutus para rasul dan menurunkan Alkitab agar para nabi dan rasul ini apa? Memperbaiki, membimbing hamba, ya, dan mendakwahkan kepada mereka agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Ya, wa annahu subhanahu la syarika lahu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya, ya, tidak ada sekutu baginya. Jadi ibadah itu mutlak untuk Allah saja. Tidak boleh ya kita berikan kepada makhluk, ya. Dan gak ada orang yang menandingi, ikut andil, atau ikut dalam mengatur alam semesta ini. Gak ada ya. Terus fi jami'i dzalik, pada semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya, mengatur segala sesuatu. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsh yughshal layla an-nara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. InsyaAllah ya. Tsumma stawa 'alal arsh, kemudian Allah istiwa di atas arsh, ya, bersemayam di atas arsh. Yughshil lailan nahar, dan dialah yang telah menutup malam dengan siang. Jadi pergantian malam dan siang ditutup secara dengan cepat. Hasisa, yatlubu hasisa, yang sangat cepat. Siang dan malam silih berganti sangat cepat. Itu siapa yang mengatur itu semuanya? Allah, ya. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan, wan nujum, begitu pula dengan bintang-bintang, musakhkharatin bi amrih, yang tunduk dengan perintahnya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan apa?
ketika matahari itu hendak terbit atau terbenam, dia izin dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh besok diizinkan untuk terbit? Jika Allah izinkan terbit, maka dia akan terbit. Ya, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kuasa Allah. Begitu pula dengan bulan yang bersinar di malam hari. Tapi subhanallah ya, padahal di atas langit itu banyak planet-planet yang lain, tapi tidak saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang mengatur itu semuanya? Allah Azza wa Jalla. Dan juga bintang-bintang yang sangat banyak yang menghiasi langit. Dan bintang itu besar tentunya. Ya, besar sekali. Dan jutaan miliaran bintang di langit. Dan semuanya saling tertata secara rapi, tidak saling bertubrukan maupun benturan. Itu semuanya tunduk dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Maka ketahuilah, ya, penciptaan dan urusan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Ya, surat Al-A'raf ayat 54. Mungkin sampai sini dulu ya. Kalau kita mau berangkat kerja dan seterusnya, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.